Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adiluhung, NPM 19219199 dari Penyas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis standar isi KI dan KD. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan. Kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi ini merupakan terjemahan untuk operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Dalam permudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilahan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Kompetensi inti 1 KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, 3. Kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, 4. Kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan atau kompetensi kelompok 3 dan penerapan pengetahuan atau keterampilan kompetensi inti kelompok 4. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukan penyesuaian indikator kompetensi dalam suatu pelajaran, di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang selanjutnya ada analisis kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti kelas 7. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami
pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang selanjutnya ada kompetensi inti kelas 7. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya ada kompetensi inti kelas 10. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang selanjutnya ada analisis kompetensi atau KD, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada analisis kompetensi dasar KD, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya. Kompetensi dasar, sikap spiritual dan sosial ditumbuhkan melalui pembelajaran secara tidak langsung. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya. Kompetensi dasarnya pengetahuan, keterampilan. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kompetensi dasarnya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Yang saya bisa simpulkan yaitu pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal dan ciri suatu mata pelajaran. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.